Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Saya hormati Yai Pak selaku Pondok Pesantren Manbaul Husna, yang saya hormati segenap pengurus Pondok Pesantren Manbaul Husna atau PM, yang saya hormati santriwati Pondok Pesantren Manbaul Husna yang sangat kami banggakan. Marilah senantiasa kita tahan intinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan siang menjelang sore hari ini kita masih diberi nikmat berupa banyak sekali nikmat, ya, berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang pertemuan, ruang belajar Pondok Pesantren Manbaul Husna, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan saat beliau besok di yaumil kiamat. Adik-adik yang kami hormati dan kami banggakan, saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan waktu, terutama oleh Yunifai dan teman-teman semua juga berkenan untuk meluangkan waktunya di sela-sela kegiatan, di sela-sela pelaksanaan ujian, ya, di sela masing-masing teman-teman mau mengikuti kegiatan kami. Kali dua kami mohon maaf karena jenengan yang mestinya ini habis mikir, habis belajar, ya, harus istirahat tapi harus mengikuti kegiatan kami. Itu ya. Teman-teman, saya adalah petugas Puskesmas Margoso 2 yang dulu pernah datang ke sini di bulan Agustus kalau nggak salah, ya. Kita pernah menyampaikan atau melaksanakan kegiatan screening kesehatan jiwa atau deteksi dini kesehatan jiwa, yang mana jenengan kemarin kita minta mengisi formulir, ya, atau form yang isinya adalah bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mendeteksi sejak dini tentang masalah kesehatan jiwa. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan, mungkin tidak lama, ya, mungkin kurang lebih nanti 3 jam, ya, enggak, paling 30 sampai 45 menit. Ya, jadi nanti akan kita sampaikan tentang apa yang harus dilakukan setelah kita menilai, mendapatkan hasil dari apa yang jenengan tuangkan, jenengan isi di formulir yang sudah kita himpun. Ya, kami ingatkan kembali bagi yang teman-teman yang kemarin ikut bahwa di bulan Agustus kemarin kita minta teman untuk isi formulir MMYS versi 1, yang di sana ada 6 pertanyaan, ya, 6 pertanyaan untuk mengukur tingkat kecemasan teman-teman atau tingkat depresi teman-teman semua. Ya, seandainya atau bila mana teman-teman itu ngisinya kemarin itu benar-benar dari yang dirasakan, itu akan mewakili, akan membuat hasilnya itu valid, ya. Tapi kalau ngisinya kemarin itu masih ragu-ragu, bingung atau nurun koncone, ya, itu akan membuat hasilnya tidak valid, ya. Jadi dari berbagai pengisian yang dilakukan dari beberapa pondok, khususnya dari pondok PMH atau Manbaul Husna, kita temukan, ya, kalau memang itu benar-benar isinya dari yang dirasakan, ya, itu ada yang mengalami kecemasan sedang, ada yang mengalami kecemasan berat, ada yang mengalami depresi ringan, ada yang mengalami depresi berat. Pertanyaannya, apakah yang jenengan isikan itu benar-benar dirasakan atau kemarin isinya masih bingung? Kalau isinya benar-benar, berarti itu mungkin sudah mulai ada tanda-tanda teman-teman mengalami kecemasan, mengalami depresi, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan memberikan upaya-upaya atau langkah-langkah supaya bila mana teman-teman memang sedang mengalami kecemasan
atau sedang mengalami depresi, ya, itu kami mencoba menawarkan solusinya. Kami mencoba menawarkan bagaimana cara mengatasi bila mana teman-teman itu mengalami kecemasan, ya. Jadi teman-teman semua, saya ingatkan kembali untuk pertanyaan kecemasan itu diantaranya adalah bila mana teman-teman itu mengalami pikiran berlebihan, bila mana sedang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu salah satu pertanyaan terkait kecemasan, ya. Bila mana teman-teman mengalami itu, pikirannya itu melebihi dari apa yang seharusnya dipikirkan. Jadi overthinking atau berpikir berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Kemudian juga adalah sering rasa khawatir, deg-degan, kemudian tidak tenang bila mana memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Misalnya ini sedang ada banjir bandang di daerah Sumatera, Tapanuli dan lain sebagainya, ya. Terus teman-teman itu malah menjadi khawatir jangan-jangan nanti pohon bagusnya kena banjir juga. Padahal di sini nggak pernah ada banjir. Ya, itu berarti kan berpikir yang berlebihan. Wong banjir ning Sumatera kok khawatirnya, jenengan di sini kok ikut khawatir. Berarti jenengan itu merasa khawatir yang berlebihan. Yang ketiga adalah sulit tidur, sulit fokus bila memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, ya. Misalnya teman-teman itu ditimbali Yai Rifai misalnya, ya. Ditimbali Yai Rifai disampaikan kepada pengurus atau yang senior, ya. Yai Rifai ngaturi yang teman-teman yang senior supaya manggil jenengan yang kecil, misalnya yang lebih muda. Nah, terus jenengan itu berpikir berlebihan, kok gege apa ya, gege apa. Nah, itu berarti jenengan berpikir berlebihan. Padahal ditimbali ame di napa deh? Cuman hanya ditanya, tanya klarifikasi, ya. Nah, tapi jenengan sudah berpikir berlebihan, akhirnya deg-degan, khawatir, takut, gitu, ya. Jadi kalau teman-teman ada tiga tanda tadi, sering deg-degan, sering khawatir, sering cemas, terus kemudian sulit tidur, sulit konsentrasi, sulit fokus, ya. Terus kemudian ya tadi bila memikirkan sesuatu yang belum terjadi, maka bisa jadi teman-teman itu sedang mengalami kecemasan yang ringan ataupun berat. Saya ulas kembali, kira-kira teman-teman yang ada di sini pernah nggak dalam minggu terakhir berpikir yang berat bila mana ada sesuatu yang belum tentu terjadi, terus kemudian deg-degan, khawatir. Yang ketiga adalah sulit tidur dan sulit konsentrasi. Apakah ada tiga hal tadi dalam 2 minggu terakhir? Ada? Ya. Ada? Ya. Kalau ada berarti, kalau memang benar-benar loh ya, itu berarti sudah ada tanda-tanda jenengan sedang mengalami kecemasan. Terus kira-kira kalau kita sudah mengakui atau sudah merasa bahwa kita sedang mengalami kecemasan, bagaimana langkah kita? Ya. Karena sebenarnya kecemasan itu adalah wajar adanya. Karena itu adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu waspada. Karena kalau kita tidak ada rasa cemas yang ditanamkan pada diri kita itu akan melakukan sesuatu seenaknya. Jenengan dikasih jadwal ujian, jadwal tes, jenengan tidak cemas sama sekali, maka jenengan tidak akan belajar. Karena jenengan cemas, khawatir nek entuk biji elek, khawatir kok nek gak iso nggarap, akhirnya jenengan nah itu kan, itu adalah sebuah mekanisme dari Allah, jenengan diberikan kecemasan itu sehingga jenengan belajar. Begitupun hal-hal yang lain, ya.
Tetapi yang tidak diperkenankan adalah kecemasan yang berlebihan. Ya, terus kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan depresi. Depresi itu adalah kondisi status perasaan yang paling rendah. Ya, jadi tingkat emosi kita kalau dikatakan orang itu sedang depresi, maka status perasaannya, emosionalnya itu sedang berada di yang paling rendah. Jadi gelombangnya itu negatif, ya, sangat rendah. Jadi kalau orang itu sudah depresi, maka dia itu menjadi daya tubuhnya menurun, kemudian fokusnya menurun, tidak suka lagi melakukan yang biasanya disukai, ya, kemudian hilang fokus, ya, aras-arasen. Nah, itu tanda-tanda depresi. Pertanyaan yang diajukan adalah diantaranya adalah untuk mengukur apakah teman-teman sedang depresi atau tidak. Itu diantaranya adalah apakah dalam 2 minggu terakhir, ya, teman-teman itu yang biasanya suka terhadap sesuatu sekarang menjadi tidak suka atau tidak menyukai untuk melakukannya pada saat sekarang. Ya, itu berarti tanda-tanda teman-teman sedang depresi. Ya. Terus kemudian tubuhnya sering capek, kemudian hilang fokus, ya, tanpa ada penyebab yang jelas. Kemudian yang berlebihan tanpa ada sebab. Ya, bila teman-teman itu sedih tidak ada sebab, kemudian sering aras-arasan, ogah-ogahan melakukan sesuatu, tidak semangat, ya, terus kemudian tadi sulit tidur, kemudian hilang fokus, ya, itu berarti tanda-tanda teman-teman sedang depresi. Jika kita tidak mengalami seperti itu, ya, tidak mengalami depresi. Ya. Terus kalau kita sudah mengetahui apakah kita yang mengarah tanda-tanda mengalami depresi, apa yang bisa kita lakukan kira-kira? Apakah kita mendiamkannya, ya, sehingga nanti itu akan bertumpuk sehingga kondisi mental kita semakin memburuk sehingga kita bisa menjadi orang dengan masalah kesehatan atau ODMK. Nah, kalau ODMK ini dibiarkan maka akan bisa menjadi ODGJ. Ya, jadi jangan dipandang remeh, ya. Kesehatan mental itu kalau ketika kita sudah mulai ada ya. Ya, jadi ketika kita sedang mengalami kesedihan, tolong teman-teman semua mulai sekarang jangan kemudian bukan berarti kita memeliharanya, ya, tapi kita sadari, kita akui dulu perasaan itu ada, kemudian kita melepaskan perasaan itu. Ya, jangan kemudian kita tutup-tutupi, saya kuat kok, saya nggak sedih, saya baik-baik saja. Nah, itu tidak dianjurkan. Maka yang sebaiknya adalah kita akui bahwa saya sedang sedih, saya sedang marah pada seseorang, ya, tapi bukan terus ditunjuknya, enggak, ya. Saya sedang marah dengan A, saya sedang marah dengan B. Oke, cara menyampaikannya adalah mohon maaf, saya kurang sependapat dengan apa yang Anda lakukan, ya. Saya ingin melakukan ini, mohon maaf saya kurang setuju dengan apa yang Anda lakukan. Sampaikan dengan cara yang baik, yaitu lebih akan membuat marah itu terekspresikan dan tersalurkan. Jangan kita itu menahannya, karena kalau kita menahan amarah, menahan kesedihan, menahan ketakutan selama bertahun-tahun di pikiran bawah sadar kita, kelak kemudian hari kita tidak akan mampu menampungnya. Kelak kemudian hari perasaan-perasaan itu akan meledak bagaikan bom waktu, ya. Kalau meledaknya ke dalam, maka yang rusak adalah diri
diri kita. Nanti kalau mentalnya enggak bisa menjadi orang dengan masalah kesehatan mental. Kalau naudzubillah menjadi lebih berat lagi bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. Ya. Kalau mentalnya kuat, yang tidak kuat tubuhnya, maka tubuhnya bisa gampang sakit-sakitan. Karena apa? Karena kalau mentalnya itu tidak stabil, maka fisiknya juga akan terpengaruh. Sering sakit kepala tidak ada sebabnya, sering sakit kulit tidak ada sebabnya, gatal-gatal nggak jelas, sakit perut tidak ada sebabnya. Nah, itu bisa jadi bukan karena sakit fisiknya, tapi sakit fisik itu disebabkan karena tekanan-tekanan di pikiran bawah sadar itu yang menekan tadi organ-organ dalam tubuh kita sehingga seolah-olah sakit. Dan suatu saat bisa sakit beneran kalau kita tidak bisa mengelola emosi itu dengan baik. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau ada masalah, baik itu yang ringan, sedang maupun berat, jangan hanya dipendam di dalam hati. Oke, saya kuat, saya sanggup, saya hebat, saya baik-baik saja, saya kuat menahannya. Jangan seperti itu ya. Harus mulai sekarang kalau ada perasaan baik itu yang ringan saja, yang sedih, yang membuat jenengan tidak tenang, deg-degan, was-was, coba itu disadari dulu. Oke, saya sedang cemas ini mau menghadapi ujian. Oke, saya sedang ini sedih karena kehilangan sesuatu, karena yang saya inginkan tidak tercapai. Nah, itu disadari perasaan itu ada, terus kemudian teman-teman keluarkan perasaan itu. Kalau ada marah, jangan ditahan, tapi diakui perasaan marah itu ada. Misalnya jenengan diejek temannya, ya sadari bahwa jenengan marah, ya bahwa saya sedang marah ini, saya sedang tidak nyaman. Terus kemudian perasaan itu dikeluarkan atau diungkapkan pada teman tadi dengan cara-cara yang baik gitu. Sehingga perasaan marah itu tidak menumpuk di pikiran bawah sadar kita, tapi bisa tersalurkan. Memang tidak mudah, tapi bisa dicoba untuk dilakukan. Jadi mulai sekarang sekali lagi jangan menahan atau bahkan memendam, menekan ke dalam diri kita, mulai dari perasaan sedih, perasaan takut, perasaan gelisah, was-was, marah. Itu harus diakui bahwa sedang mengalaminya, terus kemudian dikeluarkan. Apakah semudah itu? Sebenarnya kalau kita mau mengeluarkannya akan semudah itu, tapi kadang-kadang kita itu senantiasa memegang perasaan-perasaan itu tetap ada. Misalnya dendam dengan seseorang, itu kita itu masih memegang perasaan itu tetap ada pada diri kita. Kalau kita mau melepaskan, sebenarnya sangat mudah. Tinggal kita mau atau tidak. Semakin menjadi sulit bila mana tidak bertumpuk bertahun-tahun. Ada masalah ini belum dilepaskan, tambah masalah lagi. Jadi mulai sekarang bila mana ada masalah sekecil apapun, perasaan tidak nyaman sekecil apapun, harus segera dilepaskan. Ya, segera dirilis, segera dikeluarkan. Jangan menunggu sampai nanti. Jangan menunggu sampai besok, ya, bahkan lusa. Jadi mulai sekarang bila mana ada masalah yang tidak nyaman yang menghampiri diri adik-adik semua, harus dilepaskan. Kapan? Sekarang. Ya, karena apa? Dalam kehidupan kita tidak akan pernah selalu mendapatkan seperti yang kita inginkan. Ya, kalau kita itu selalu mendapatkan seperti apa yang kita inginkan, itu sangat luar biasa, ya. Tapi itu sulit sekali. Jadi yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ya. Kita menyesuaikan diri terhadap keadaan, ya. Kita tidak bisa membuat lingkungan kita seperti yang kita inginkan, tapi yang bisa kita lakukan adalah
kita hanya bisa menyesuaikan diri kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu teman-teman semua. Jadi mulai sekarang tidak ada alasan kita itu untuk tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu mestinya sejatinya adalah ada pada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bahagia itu menunggu pujian dari orang lain. Kita menunggu harus ranking 1. Kita menunggu harus sudah lulus. Padahal ketika kita belum lulus, sedang belajar pun sudah bisa bahagia. Kita tidak dikatakan orang yang terpandai, sebenarnya kita bisa bahagia kalau kita mau membuat diri kita bahagia. Kita mengakui bila mana ada teman kita yang juara 1, oke, selamat ya, kamu hebat juara 1. Itu sesungguhnya kita itu sudah juara juga. Kita bisa memberikan penghargaan pada orang lain yang kebetulan prestasinya lebih baik. Itu sebenarnya kita sudah juara, ya, gitu. Karena kadang-kadang kita itu menjadi negatif bila mana ada teman kita yang berprestasi, berhasil meraih penghargaan, ya, kemudian mendapatkan pujian, sedangkan kita tidak, ya. Oleh karena itu teman-teman, saya sampaikan kembali bahwa tidak ada alasan untuk kita itu untuk tidak bahagia, ya. Karena kita itu sudah diberikan tools oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu menjadi orang-orang yang bahagia. Kita dipanggil 5 kali dalam sehari untuk mendapatkan kebahagiaan. Hayya 'alal falah. Jadi kita itu sebagai orang umat muslim itu harus sangat beruntung, ya, karena kita itu memang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bahagia. Ya, jadi bila mana ada ujian itu sabar, bila mana ada kebahagiaan syukur. Jadi tidak ada celah untuk orang beriman itu tidak bahagia kalau benar-benar tahu ilmunya, gitu ya. Jadi kalau kita susah kita sabar, tapi sambil usaha, bukan sabar terus menengahi, yo tidak pada tempatnya. Ya, kemudian ketika kita dapat sesuatu yang menyenangkan, kita bersyukur, ya. Bersyukur yang pada tempatnya, jangan sampai berlebihan sehingga menjadi takabur atau berbesar diri, berbangga diri yang berlebihan. Itu yang teman-teman semua. Jadi yang saya katakan adalah diantaranya itu kita mengakui bahwa kita sedang mengalami apapun perasaan yang kita rasakan, kemudian kita lepaskan. Terus cara yang bisa dilakukan diantaranya lagi adalah ada 3 hal, ya. Bila mana teman-teman itu sedang ada masalah, ya, ada yang kesedihan yang sangat luar biasa, cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita belajar melakukan namanya pernafasan yang teratur. Jadi ketika teman-teman sedang sedih karena mungkin disakitin oleh orang lain, ya, maka lakukan pernafasan yang teratur. Karena ketika kita sedang mengalami emosi yang tidak terkendali, nafas kita itu cepat dan pendek. Oleh karena itu kita harus melakukan latihan pernafasan. Lakukanlah pernafasan yang teratur dengan cara menarik nafas 4 hitungan, menahan 4 hitungan, dan mengeluarkan 4 hitungan. Itu bisa dicoba dilakukan berulang kali. Ketika teman-teman sedang marah, mungkin ada temannya yang marah, oke, stop, latihan pernafasan dulu, misalnya seperti itu. Gak sempat ya. Tapi itu diteliti oleh para ahli akan membantu meregulasi emosi, baik itu sedih, takut, marah, atau gelisah. Jadi kalau teman-teman sedang gelisah, takut, gak nyaman di pikiran perasaannya, lakukanlah pernafasan kotak tadi, 4 hitungan ditahan, 4 hitungan dilepaskan, ya, gitu. Ditarik dari hidung, ditahan di dada, dikeluarkan lewat mulut, ya. Tapi keluarkannya jangan terus, harus pelan-pelan mengeluarkannya, ya, supaya betul-betul
sesuai dengan apa yang diharapkan, oksigen masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua, caranya adalah mungkin dulu pernah kita sampaikan ya, bahwa ketika sedang ada masalah, pikiran kita sedang goncang, perasaan kita sedang kalut, lakukanlah namanya teknik grounding ya. Jadi kita lakukan 5, 4, 3, 2, 1. 5 hal yang kita lihat di sekeliling kita catat dan kita sampaikan atau kita ungkapkan. Misalnya melihat tembok, melihat kipas, melihat baju, melihat ubin, melihat mikrofon misalnya, melihat buku, kita tulis atau kita sampaikan. Kemudian 4 hal yang kita raba atau kita sentuh. Ini papan kayu, pintu, kemudian ini meja, dirasa bagaimana teksturnya, kemudian lantai halus, karpet ini, sajadah ini sedikit kasar, kemudian mungkin kain baru ini sedikit halus ya. 4 hal yang kita rasakan atau kita sentuh. Kemudian 3 hal yang kita dengarkan. Ada suara adik-adik bicara, ada suara kipas angin, ada suara motor lewat. Nah, itu kita catat atau kita sampaikan pada teman kita yang ada di sekitar kita. Kemudian 2 hal yang kita bau parfum temannya, bau badan temannya karena belum mandi misalnya ya. Kemudian 1 hal yang kita kecap di mulut, tadi habis makan MBG misalnya, itu tadi menunya apa, dapat susu atau dapat apa ya, rasanya masam atau rasanya manis ya. Itu kita catat atau kita sampaikan. Sehingga apa? Dengan kita mencatat dan menyampaikan 5, 4, 3, 2, 1 hal-hal tadi ya, itu harapannya kita bisa kembali pada keadaan sekarang. Karena apa? Karena kalau kita sedang sedih dan kalut pikirannya, itu biasanya kita tertarik oleh masa lalu. Kesedihan karena masa yang telah lewat 1 detik kemarin ya. Karena kesedihan atau rasa kalut itu dipengaruhi oleh kejadian yang sudah kita lewati, biasanya seperti itu. Oleh karena itu kita harus kembali pada keadaan sekarang. Itu adalah tujuan teknik grounding tadi. Karena sebenarnya kita saat sekarang ini itu baik-baik saja, kita itu tidak apa-apa sebenarnya, tapi kadang kita tertarik oleh masa lalu sehingga kita terdramatisir oleh pikiran dan perasaan kita menjadi sedih. Jadi kesedihan, rasa kalut itu biasanya adalah drama dari perasaan dan pikiran kita, yang sebenarnya kita itu baik saja saat ini. Oleh karena itu kita harus kembali pada keadaan sekarang ya. Itu namanya teknik grounding. Yang terakhir ada namanya teknik pelukan kupu-kupu atau teknik butterfly hug ya. Jadi kita bisa menyilangkan tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri di bahu kanan. Terus kemudian kita tepuk-tepuk bergantian sambil kita sampaikan pada diri kita, wahai diriku, terima kasih ya, kamu telah membersamaiku selama ini. Kamu sudah sangat luar biasa ya, dalam keadaan suka, duka, sedih, bahagia, kau tidak pernah meninggalkan diriku. Kau sangat luar biasa. Terima kasih ya tubuhku, kau sangat hebat ya. Itu coba bisa dilakukan teman-teman ketika mau tidur dan bangun tidur ya. Semoga dengan melakukan seperti itu, emosi kita itu tidak berada selalu di bawah, tapi bisa naik ke atas di 200 Hz, gelombangnya menjadi semangat ya. Kalau kita semangat atau courage, kita itu bawaannya melakukan sesuatu akan mudah, dan energi pun dari luar akan masuk ke dalam tubuh kita juga baik. Jadi keberuntungan pun akan hinggap pada diri kita. Tapi kalau kita selalu sedih, kalut, maka keberuntungan pun akan menjauh dari diri kita. Gelombang dalam tubuh kita akan menjadi negatif.
negatif. Begitu ya teman-teman semua. Halo? Ya. Saya kira itu teman-teman nanti itu bisa dilakukan, bisa dicoba ya berulang-ulang. Kalau nanti ada kebingungan bisa melihat di channel YouTube kami ya nanti. Ya kalau memang kemarin yang disampaikan Pak Edi apa ya, nanti bisa lihat di channel YouTube kami ya. Channelnya namanya Menebar Makna. Ya kalau nanti pas searching mungkin bisa melihat channel YouTube kami nggih. Di beberapa pondok sudah kita rekam ya, mungkin hampir sama tapi mungkin bisa menjadi hal yang bisa dijadikan referensi untuk teman-teman itu bila mana sedang sedih, kalut, gelisah, rasa takut, was-was dan lain sebagainya. Kita tidak mau mengajak teman-teman itu pada keadaan itu, tapi keadaan itu kadang-kadang tidak bisa kita hindarkan karena perjalanan kehidupan itu kan tidak selalu mulus, tidak selalu lancar ya. Kadang jatuh, kadang turun, kadang juga naik. Oleh karena itu semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi referensi untuk teman-teman itu bila mana mengalami kejadian-kejadian yang membuat perasaan teman-teman, pikiran teman-teman menjadi kalut. Ya. Begitu ya teman-teman semua. Sebelum kami akhiri, kami buka pertanyaan. Bila mana ada pertanyaan, kalau memang ada yang bisa kita akhiri, kami persilakan. Bila mana ada yang akan, monggo silakan. Ada? Nggih, monggo, Dik. Gimana? Oh, cerita. Oke. Bagus sekali ya. Ada pertanyaan bagus dari teman-teman yang putra ya, bahwa ketika kita ada masalah itu ceritanya pada siapa? Ya. Pertama adalah kita itu ketika ada masalah, maka yang perlu kita lakukan pertama adalah menyadari dulu. Kalau teman-teman sudah sadar, oke, saya sedang sedih, saya sedang marah ini ya. Nah, itu kita bicara pada diri kita sendiri, bukan ngomong sendiri loh ya. Oke, saya ini sedang marah ya pada kejadian, pada sesuatu, pada seseorang ya. Kita akui bahwa kita sedang marah, kemudian kita kita keluarkan rasa marah itu, kita ekspresikan rasa marah itu. Ya dengan cara bagaimana? Ya kita pada diri kita bahwa oke, saya ikhlas untuk mengeluarkan rasa marah pada diriku. Ya. Memang tidak mudah, nanti bisa diulang. Oke, saya marah kepada Mas A karena yang dilakukan pada saya. Kemudian oke, ini saya sadari bahwa saya sedang marah. Terus kemudian saya ingin untuk mengeluarkan rasa marah itu keluar dari dalam diri saya. Terus kemudian ada cara namanya journaling, bisa ditulis ya. Ditulis marah sedang pada siapa, gak nyaman dengan siapa, ditulis ya. Terus kemudian kita ekspresikan rasa marah itu dengan meremas tadi tulisan itu, kemudian kita lempar, bukan lempar pada orangnya loh ya, lempar ke tempat sampah. Oke, saya membuang rasa marah itu ke tempat sampah. Ya, itu bisa dilakukan. Terus kemudian bisa juga teman curhat pada orang yang dipercaya, yaitu bisa membantu. Bukan curhatnya pada teman yang biasanya ngember ya, nanti sampai kemana-mana. Tapi teman yang dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah curhat yang paling tidak akan pernah dibocorkan adalah curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ada masalah, maka kita mengadulah, membentangkan sajadah sholat, kemudian mengadu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, Dik ya. Itu bisa dilakukan ya. Bisa ditulis, bisa curhat pada orang yang dipercaya, bisa curhat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling terbaik. Kemudian kita juga setelah menyadari, kita harus rela untuk mengeluarkan perasaan-perasaan apapun itu keluar dari dalam diri kita. Jangan ditunggu nanti ketika sedang sedih diakui terus langsung dikeluarkan ya. Sedang takut diakui dikeluarkan. Caranya bagaimana? Bilang pada diri, oke, saya akan mengeluarkan perasaan itu ya. Coba dilakukan seperti itu ya.
Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, teman-teman semua, terima kasih sekali atas perhatian yang diberikan. Mungkin yang kami sampaikan tampaknya klise, tapi entah nanti di beberapa waktu yang akan datang, mungkin jenengan akan ingat bahwa oh ternyata ada benarnya yang pernah kami sampaikan. Jadi semoga ini menjadi ilmu yang kelak nanti bisa jenengan cari-cari filenya untuk oh bisa digunakan ternyata ilmu itu, gitu, okay? Karena kita dalam berkehidupan itu masih panjang jenengan, terutama ya usianya masih 18, 17, 15, ya masih panjang perjalanannya, akan banyak yang dihadapi, maka memerlukan ketangguhan, kekuatan mental yang kuat. Itu ya teman-teman semua. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang hebat, kuat, dan bisa menembak pada siapapun. Begitu teman-teman semua, kita berbatas waktu. Hanya ini yang mungkin kami sampaikan. Mungkin di kemudian hari kita bisa bertemu lagi untuk menyampaikan hal-hal yang mungkin nanti bisa jenengan bisa ambil sepatinya untuk diterapkan pada kehidupan sekarang dan akan datang. Oke teman-teman semua, itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Marilah kegiatan pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Sebelum kembali, kami mohon untuk fotonya, guys, bantuan dari teman putra dan putri untuk memfotokan supaya bisa jadi dokumentasi kami. Itu, guys.